Oke, buat Puji, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah diberi kesempatan dan waktu. Mohon izin untuk bertanya 6 poin, Pak. Oh, 6 poin. Ya, satunya 6 poin, langsung 6 poin ya. Oke. Yang pertama apa pertanyaannya mungkin bisa kita diskusikan? Baik, mohon izin untuk bertanya. Mm-mm. Untuk yang ini sudah saya rasakan kalau misalnya saya ikut apa, mengikuti interview atau wawancara kerja, Pak. Menurut saya ini kelemahan saya atau mungkin saya kurang dalam hal ini untuk penjabarannya itu. Untuk poin pertama itu jika atau saat wawancara itu saya ditanya terkait perkenalan diri itu. Apa yang harus saya kenalkan misalnya cuman domisili nama itu mungkin agak kurang menurut saya, Pak, gitu. Baiknya bagaimana jika untuk perkenalan diri dalam wawancara atau interview. Kemudian Oke. untuk yang Satu-satu aja dulu. kedua, Satu-satu dulu oh aja. iya, Kan aku nggak inget. Kan ada 6 tuh. Oke. Aku jawab dulu ya. Satu, perkenalan diri itu harus bisa menjawab 3 hal. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kamu itu siapa? Nah, kamu itu siapa itu biasanya digambarkan dengan nama dan background pendidikan. Oke. Yang nomor 2, kamu punya pengalaman dan prestasi apa? Nah, kamu punya pengalaman dan prestasi apa itu digambarkan dengan kamu menyebut total pengalaman, baik pengalaman kerja, magang, atau organisasi, beserta prestasinya. Secara umum aja dulu, nggak usah didetailkan. Kalau kamu udah punya pengalaman kerja, fokus sama pengalaman kerja dan magang. Kalau masih fresh graduate belum punya pengalaman kerja, fokus sama magang dan kegiatan selama kuliah. Kalau misalkan belum punya pengalaman kerja dan belum punya pengalaman magang, fokus sama kegiatan-kegiatan yang ada di periode kuliah. Baik itu yang formal maupun non formal, yang di kampus atau di luar kampus. Jangan sampai salah prioritas, kamu sudah punya pengalaman kerja, kebanyakan bahas organisasi. Kayak gitu. Itu adalah poin nomor 2. Kamu itu siapa? Kedua, kamu punya pengalaman dan prestasi apa? Nomor 3 adalah sekarang kamu bisa apa? Jadi kan tadi kamu habis bilang bahwa saya punya pengalaman ini itu. Nah, itu harus ditutup dengan kalimat sekarang kamu bisa apa? Yang berkaitan dengan skill-skill kunci, skill-skill unggulan yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman tadi. Kalau bisa skill-skill yang kamu sebut itu juga berguna bagi posisi yang kamu lamar. Gitu. Misalkan kita bahas satu-satu, perkenalkan diri. Ya udah sampaikan saja misalkan, perkenalkan nama saya Puji Srianti, saya merupakan lulusan S1 bla 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 dari Universitas bla 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 dengan IPK sekian. Itu di awalan di situ aja nggak apa-apa. Misal kamu udah punya pengalaman kerja, sampaikan bahwa saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun. Saya pernah menjadi ini di sini, dan ini di sini. Selain itu, saya juga pernah mengikuti bootcamp yang berkaitan dengan digital marketing selama 6 bulan yang diadakan oleh ini. Saya juga memiliki lisensi ini. Sebut-sebut aja dulu kayak gitu, nggak apa-apa. Oke, atau misalkan kamu belum punya pengalaman kerja, kamu masih seorang fresh graduate kayak gitu. Maka kamu sampaikan saja di poin yang nomor 2 ini, gitu. Saya memiliki pengalaman magang, tadi kan udah ya perkenalan diri. Terus poin yang nomor 2 tinggal kamu ngomong. Saya memiliki pengalaman magang di sini sebagai ini intern. Di sana saya bertanggung jawab secara umum kamu sampaikan untuk melakukan ini. Selama periode kuliah, saya juga aktif dalam berbagai organisasi. Misalkan di himpunan ini saya menjadi ini menjadi ini, dan ini menjadi ini. Kamu sampaikan gitu aja. Ya udah itu poin nomor 2 tuh gitu aja. Poin nomor 3, akhirnya kamu punya skill apa? Sekarang kamu bisa apa? Gitu. Mungkin kamu bridgingnya bisa langsung masuk gitu. Dari pengalaman saya tadi, saat ini saya memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang. Sampaikan dulu yang berkaitan dengan background pendidikanmu gitu. Misalkan kamu eh,
background pendidikanmu ini berkaitan sama apa? Sama lokernya enggak gitu. Dilihat dulu. Kalau enggak, nanti langsung sebut bidang-bidangnya aja. Dari pengalaman saya tadi, saya memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sales dan marketing, meliputi ini. Selain itu, saya juga memiliki pemahaman yang baik terkait administrasi berupa ini. Saya terbiasa untuk menggunakan software ini. Keterampilan saya tadi juga didukung dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kamu sampaikan aja begitu. Nanti di belakang mau sampai di situ aja udah boleh, atau di belakang langsung sambung ke rencana kamu ngelamar ke sini. Gitu. Saya berminat untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai seorang ini berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Saya yakin apa yang sudah saya pelajari sebelumnya dari pengalaman-pengalaman saya tadi dapat bermanfaat bagi perusahaan ini untuk saya berikan kontribusi ke depannya. Terima kasih gitu. Jadi bahasanya kayak gitu aja. Dan ini perkenalan semacam ini tuh pasti di bawah 5 menit tapi di atas 1 menit ya durasinya ya. Kayak begitu. Nah itu sampaikan dengan apa? Dengan yakin. Ingat, interview itu yang dinilai tidak hanya jawabannya. Di situ di dalamnya tuh ada komunikasi verbal dan nonverbal. Secara verbal, kamu harus punya pemilihan kata yang bagus, penekanan yang jelas, diksi-diksi yang menarik, runtut ngomongnya, kayak gitu. Secara nonverbal, kamu harus lihat eye contact-nya gimana, senyumnya gimana, ekspresi kamu, gesture kamu gimana, postur kamu duduk gimana, gitu-gitu. Baik itu nanti interviewnya online atau offline sama aja, kayak gitu. Jadi inti poin-poin yang disampaikan itu yang barusan, gitu. Nah, sekarang coba kamu susun, gitu. Misalkan aku pakai susun dengan cepat gitu ya. Perkenalkan nama saya bla 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 bla. Saya merupakan lulusan S1 jurusan bla 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 dari Universitas bla 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 dengan IPK bla bla bla. Saya memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun sebagai ini dan pengalaman magang selama sekian bulan sebagai ini. Saya juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan selama menempuh kuliah di antaranya menjadi ini di sini dan menjadi ini di sini. Dari pengalaman-pengalaman saya tadi, saya memiliki keterampilan di bidang bla 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 meliputi bla 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 bla. Selain itu, saya juga memiliki pengetahuan terkait dengan ini. Saya juga dapat mengoperasikan software-software ini dengan baik. Saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini atau ini. Saya sangat tertarik untuk bekerja di perusahaan ini sebagai seorang ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang saya miliki tadi. Saya yakin saya dapat memberikan kontribusi positif pada saat saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ini di sini. Kayak gitu kurang lebih bahasanya, strukturnya gitu. Kalau kelewat nggak apa-apa karena ini videonya kan aku record. Nanti kamu tinggal tonton ulang aja. Kayak gitu. Kalau udah aku upload. Nah itu adalah contoh poin nomor 1. Jadi jangan nggak terstruktur. Nanti kalau pengen belajar secara lebih detail, buka channel YouTubeku, buka bagian playlist tes interview gitu. Jadi ada playlist namanya tes interview, dengerin dari poin nomor 1 dari bawah gitu. Itu ada perkenalan diri. Tapi kurang lebih kayak gitu ya, Puji ya. Oke. Mungkin ada tanggapan boleh atau pertanyaan lanjutan boleh atau pindah pertanyaan poin nomor 2 tadi. Ada 6 nih bilangnya. Itu masih dipencet mute, nggak usah di mute. Itu di mute. Ya, baik Pak. Untuk pengalaman saya itu kan bertolak belakang dengan pendidikan saya. Nah, itu gimana Pak? Untuk misalkan ditanya, kamu kok pendidikannya di pertanian tapi pengalamannya di administrasi gitu Pak. Kalau kamu punya suatu pengalaman ya yang memang dia itu berlawanan dengan suatu bidang pekerjaan kayak gitu, maka jangan cuma dibandingkan judul dan judul. Judul dan judul tuh misalkan kerja jadi staf admin, kuliah pertanian. Ini nggak bakal nyambung. Harus bandinginnya tuh breakdown kegiatan dan breakdown kegiatan. Gitu. Kalau kamu bandingi cuma pengalaman kerja sebagai staf admin, background pertanian, nggak nyambung. Tapi kamu harus sadari pada saat kamu menempuh pendidikan kuliah pertanian, di dalamnya banyak kegiatan administratif. Kamu bikin laporan-laporan, kamu nyusun makalah, kamu mungkin bikin karya ilmiah, kamu bikin paper ini itu. Selama kamu periode kuliah, waktu ada waktu kosong tiap weekend, kamu belajar mandiri, belajar Microsoft Word, Excel, PowerPoint secara advance. Selama periode kuliah, kamu mengikuti bootcamp yang berkaitan dengan administrasi data. Di himpunan kamu, orang-orang himpunannya suka bikin pelatihan-pelatihan internal untuk mahasiswanya untuk melatih kemampuan administratif. Nah, kemampuan itulah yang akhirnya
kamu manfaatkan untuk bekerja menjadi seorang staf admin gitu loh. Paham nggak? Jadi jangan bandingin judul dan judul, pasti nggak nyambung gitu. Sama nanti kalau misalkan kamu misalkan jadi sales online, jualan hijab, jualan kacamata di sosmed gitu. Terus habis itu kamu ngelamar kerja jadi admin sosmed. Kalau cuma judul sama judul ya nggak nyambung. Loh, kamu kan pengalaman jadi sales, jualan kacamata sama hijab gitu. Tapi kok kamu ngelamar di sini sebagai admin sosmed, kan gak nyambung. Nah, kamu sampaikan, saya menjual kacamata dan hijab ini offline dan online. Secara offline, saya ada toko. Secara online, saya di marketplace, di sosial media. Selama saya berjualan di sosial media dan marketplace, saya update produk, info produk. Saya bikin konten-konten harian. Saya merespon setiap chat, setiap komen, setiap reaction. Saya memproses proses pembelian sampai dengan barang sampai. Kalau ada refund retur saya proses gitu. Saya kadang live streaming, live shopping di sosmed, kadang di marketplace. Bukankah itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan administrasi sosmed gitu loh. Makanya harus dijelaskan. Itulah kenapa pada saat kita menuliskan di CV, setiap pengalaman kita, baik itu kerja, magang gitu ya, organisasi, kalau perlu nanti pendidikan itu di breakdown ngapain-ngapainnya. Cuman memang breakdown itu nggak harus semua. Memang yang wajib di breakdown itu pengalaman kerja sama magang. Tugas tanggung jawabnya ngapain gitu. Gunanya buat apa? Biar pembaca itu tanpa perlu kamu jelaskan, udah tahu loh ini anak jurusannya ini. Kenapa dia berani ngelamar ini? Oh ternyata di dalam jurusan ini dia ngelakuin ini itu. Itu berkaitan dengan ini gitu loh. Jadi ingat ya, selalu kuncinya di situ. Saat kita melamar pekerjaan yang dalam tanda kutip dirasa menyimpang dari pengalaman sebelumnya, entah itu pendidikan atau kerja gitu, kamu harus breakdown kegiatan sebelumnya. Seolah-olah kamu bilang bahwa memang saya kuliah jurusan pertanian, tapi periode kuliah saya kan nggak untuk kuliah doang. Saya ikut magang, saya ikut pelatihan, saya ikut organisasi, saya punya waktu kosong yang saya gunakan untuk belajar secara mandiri gitu. Nah, itu yang harus kamu bisa apa? Sampaikan secara meyakinkan. Gitu sih. Nanti akhirnya orangnya tidak terlalu mempermasalahkan soal itu. Karena dari kamu ngomong itu bener-bener meyakinkan dan bener-bener kayak kamu lakuin. Orang yang ngomongnya yakin, itu pasti sama lawan bicara dianggap menguasai. Gitu. Kegambar ya. Nanti di sesi 2 kita bikin praktek-praktek deh gampang. Oke, sekarang lanjut. Ada pertanyaan atau tanggapan lagi nggak? Kalau nggak ada, pindah ke pertanyaan selanjutnya. Baru 2 ya? Sudah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Mm-mm. Jika saat interview itu ditanya kekurangan dan kelebihan itu yang baik jawabannya seperti apa ya, Pak? Aku tanya dulu, menurutmu ditanya kekurangan dan kelebihan buat apa? Eh, supaya perusahaan tahu sih misalnya kelebihan saya buat dipekerjakan di perusahaan itu apa kayak gitu, Pak. Terus ditanya kekurangan buat apa perusahaan? Kira-kira. Ini sebelum aku jawab, aku pengen tahu ya pengetahuanmu sampai mana. Gitu. Ini kan bukan kisi-kisi pertanyaan. Menurutmu sejauh ini sebelum aku kasih tahu. Kenapa perusahaan nanya kelebihan kamu? Kamu bilang biar perusahaan tahu apa kelebihan kamu. Hubungannya sama Kalau perusahaan? kekurangan Hubungannya sama perusahaan apa? eh, Apa kebutuhan perusahaan untuk tahu kelebihanmu? misalnya kualifikasi yang perusahaan butuhkan berarti misalnya saya di bidang administrasi. Oh, kalau misalnya saya di bidang administrasi berarti kelebihan saya misalnya bisa mengoperasikan Microsoft Office gitu. Itu kan Oke, menunjang dari tugas gitu. Nah, oke. kalau misal Tanya kekurangan kekurangan. itu agak membingungkan sih. Maksudnya yang dinamakan kekurangan itu apakah dari pribadi saya atau dari kemampuan saya gitu, Pak. Oke, pertanyaannya sama. Apa keperluan perusahaan tahu kekurangan kamu? Eh, mungkin Apa kira-kira? agak membingungkan sih, Pak. Mungkin kalau misalnya dalam bekerja mungkin bisa bekerja secara tim atau tidak, mungkin seperti itu, Pak. Oke, ya aku jawab aja ya. Inti ini dari sudut pandangku, nanti coba dibayangkan.
Jadi inti dari ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu, maksud nomor satu itu sebenarnya itu lebih ke satu itu mengetahui kesadaran dirimu. Maksudnya kesadaran diri itu gimana? Jadi pada saat ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu, perusahaan itu pengen tahu kamu sadar nggak punya kelebihan, kamu sadar nggak punya kekurangan, kayak gitu. Karena banyak orang yang ngomong bahwa wah ya yang bisa nilai diri saya ya orang lain gitu. Banyak orang tuh punya kepercayaan kayak begitu dan itu nggak make sense gitu. Karena diri sendiri itu bisa memiliki kesadaran bahwa saya tuh memang punya kelebihan di sini. Saya memiliki kekurangan di sini. Oke. Poin nomor satu tuh perusahaan tuh pengen tahu kamu punya kesadaran diri nggak? Kamu sadar nggak punya kelebihan? Kamu sadar nggak punya kekurangan? Itu. Yang poin nomor dua adalah ini poin nomor satu berarti barusan satu A, sekarang satu B ya gitu. Selain perusahaan itu pengen tahu kamu sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan, perusahaan juga pengen tahu bahwa apa yang kamu lakukan dengan kelebihanmu untuk mengembangkan dirimu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu? Gitu. Paham nggak? Itu masih poin nomor satu. Kesadaran diri terkait dengan sadar nggak punya kelebihan dan kekurangan dan apa yang kamu lakukan dengan kelebihan dan kekurangan. Gitu. Kepentingan perusahaan tuh di situ. Kamu punya kesadaran diri nggak? Gitu. Poin nomor dua dari perusahaan adalah perusahaan akan menilai ini kelebihan ini anak bakal berguna nggak kalau diberikan kesempatan bekerja di sini sebagai ini. Poin nomor dua ini juga termasuk ini anak kekurangan ini anak bakal mengganggu nggak pada saat dia diberikan kesempatan untuk bekerja di sini. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Nah, memang ini pertanyaan yang harus tadi kamu harus punya kesadaran diri. Jawab kelebihan relatif lebih gampang dari kekurangan. Ya, beberapa case begitu. Waktu aku juga nggak tahu teori begitu juga sama gitu. Kelebihan, sampaikan saja kelebihan yang berkaitan dengan profesi yang kamu lamar. Kayak gitu. Jangan hanya menyebut saya orangnya begini, begini, begini. Sampaikan kronologis bagaimana kamu bisa memiliki itu. Gitu. Saya adalah orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selama periode kuliah, saya banyak ikut organisasi dan kepanitiaan yang mengizinkan saya untuk berkomunikasi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, baik secara individu maupun secara kelompok. Selain itu, saya juga belajar secara mandiri public speaking dengan mengikuti kelas ini. Kemampuan komunikasi saya ini adalah salah satu skill yang akan saya gunakan untuk menunjang karir saya, termasuk pada saat saya akan diberikan kesempatan bekerja di sini. Kamu boleh menyampaikan hal-hal semacam tadi gitu. Itu berkaitan dengan kelebihan. Kamu sadar punya kelebihan dan apa yang kamu lakukan dengan kelebihan kamu, kamu kembangkan. Kan gitu. Nah, sekarang kedua, kamu sadar nggak punya kekurangan? Apa yang kamu lakukan dengan kekurangan kamu itu? Mungkin kalau kamu di internet banyak jawaban-jawaban template ya, yang aku pun juga udah berkali-kali dengar gitu. Pasti orang akan bilang bahwa saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan, saya orangnya kurang teliti dalam berhitung sehingga saya bawa kalkulator gitu. Ya jawaban-jawaban itu kalau template jawab kamu juga kayak gitu, nanti kelihatan nggak natural karena kelihatan menghafal. Nah ini tuh perusahaan tuh bener-bener pengen tahu kekurangan kamu itu. Tapi ingat, kekurangan itu, nih aku kasih logika dulu ya. Ji, misalkan kayak gini, aku ngomong sama kamu, Ji, tolong ambilkan aku 10 buah apel, kayak gitu. Kalau kamu cuma bawa keranjang kosong, kurang nggak? Kurang, Kurang. Pak. Kalau aku bawain kamu 10 buah apel tapi busuk, kurang nggak? Kurang, Kurang. Kalau aku bawain 5 buah apel, kurang nggak? kurang. Nah, logikanya kekurangan tuh begitu. Jadi, kalau orang ditanya apa kekuranganmu, jangan langsung bayangin kekurangan itu sesuatu yang jelek. Logikanya itu sesuatu yang tadi buah busuk gitu. Nggak kayak gitu. Ditanya kekurangan itu nggak tahu itu. Perusahaan nanya itu tuh bukan biar kamu buka aibmu. Gitu. Bukan buah busuk ya dimaksud. Atau tadi keranjang kosong. Keranjang kosong ini ibaratnya sesuatu yang kamu tuh nggak punya. Gitu. Maksudku, coba arahkan kekurangan itu bukan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang nggak kamu punya. Coba kekurangan itu adalah suatu hal yang kamu punya yang belum sempurna, tapi bisa berguna
saat kamu bekerja di sini. Gitu. Saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris, namun saat ini bahasa Inggris saya masih pasif. Saya membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk membalas pertanyaan-pertanyaan atau merespon kalimat-kalimat pada saat ditanyakan menggunakan bahasa Inggris. Namun karena saya menyadari bahwa bahasa Inggris sangat berguna untuk menunjang karir, sekarang setiap hari saya meluangkan waktu selama 1 jam untuk belajar secara mandiri, belajar bahasa Inggris. Dan biasanya di weekend saya mengikuti kursus bahasa Inggris gitu. Jadi ibaratnya bukan sesuatu yang kamu nggak punya. Kamu punya bahasa Inggris, tapi belum sempurna. Kamu masih level basic gitu misalkan belajarnya gitu. Kamu sampaikan aja di situ, boleh gitu ke arah ke situ. Jadi nggak harus sesuatu yang nggak punya. Kak, tapi kan aku fresh graduate, aku nggak punya kebayang apa-apa. Boleh nggak bilang kalau misalkan aku nggak punya pengalaman? Nggak apa-apa. Tapi ingat bahasa kamu yang elegan. Aku kasih ide aja misalkan kamu nggak punya pengalaman. Kekurangan saya adalah saya merupakan seorang fresh graduate dengan pengalaman yang terbatas. Pengalaman yang saya miliki hanya terbatas selama kuliah, selama organisasi dan kepanitiaan, dan magang selama 3 bulan yang pernah saya jalani. Namun saya sadar bahwa saya dapat mengembangkan kemampuan saya setelah saya kuliah. Saya yang menjadi seorang fresh graduate dengan pengalaman masih terbatas ini, status keterbatasan pengalaman saya ini, saya gunakan sebagai motivasi diri untuk mengembangkan diri. Sambil setiap hari saya melamar-melamar pekerjaan, saya juga meluangkan waktu untuk pengembangan diri. Secara mandiri saya belajar pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Saya mengikuti beberapa kelas ini di sini, dan saya juga membaca buku terkait dengan ini. Saya sadar bahwa nanti dalam waktu cepat atau lambat saya akan menguasai ilmu-ilmu itu, dan ilmu itu pasti akan berguna pada saat saya bekerja menjadi seorang staf admin. Dan semoga tempat saya menjadi staf admin itu adalah di perusahaan ini, gitu. Jadi akhirnya perusahaan nggak khawatir gitu bahwa kekurangan ini anak tidak mengganggu pekerjaannya. Kekurangan ini anak udah bisa dihandle sendiri, gitu. Banyak orang malah ngomongin hal-hal jelek soal dia, gitu. Saya tuh orangnya tuh gini, gitu-gitu. Kalau nggak mau ngomongin ke arah soft skill, hati-hati, gitu. Skill kan ada dua, ada yang soft skill, ada hard skill atau teknis kan. Mending ngomongin yang teknis aja, yang kamu bisa tapi belum sempurna misalkan, gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi akhirnya apa? Natural. Kan masing-masing orang beda. Skill teknis yang dikuasai orang beda-beda, ya kan? Biar nggak tadi kayak jawaban template tadi. Memang jawaban template di internet itu memang jadi kurang natural kalau ditempel di kamu. Tapi logikanya benar. Bahwa ada suatu kendala, kamu menyadari kendala itu, dan akhirnya apa yang kamu lakukan? Kamu ngasih solusi. Tapi kalau jawabannya template, ingat ya, jangan pernah berpikiran untuk menghafal setiap pertanyaan interview yang kamu pelajari dari sumber luar. Kamu nonton konten, baca artikel, ada orang ngasih tips dan trik, dan kamu berusaha untuk menghafal. Pahami aja logikanya, urutan penyampaiannya, urutan kalimatnya, lalu dibungkus dengan gaya komunikasi kamu. Nanti kelihatan natural, kayak orang ngobrol jatuhnya nanti. Oke? Nggak kayak orang menghafal. Nah, ini adalah logika yang harus kamu miliki terkait pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan. Ini juga ada di videoku tadi. Oke, Aji ya. Mungkin ada tanggapan lagi atau pertanyaan selanjutnya boleh. Siapa? Untuk pertanyaan kedua sudah saya pahami. Lanjut pertanyaan ketiga. Itu baru kedua ya? Oh, panjang ya. Iya, Oke. betul. Ketiga apa? Misalnya ditanya kalau untuk interview, apa rencana kamu untuk 5 tahun ke depan gitu, Pak? Kamu biasanya kalau ditanya itu jawabnya gimana? Maksud nyeritain apa secara umum? Kalau saya bisa ditanya seperti itu, biasanya jawaban saya itu mengembangkan karir gitu di dalam perusahaan ini agar perusahaan ini lebih maju gitu. Nggak secara rinci tapi hanya seperti itu, Pak. Menurutmu ngapain ditanya apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Menurut kamu ngapain sih perusahaan? Mungkin biar ada progres ketika saya di situ, berarti saya harus memberikan kontribusi atau progres bagi perusahaan, Pak. Hmm. Jadi ada progres, ada kontribusi, terus apa lagi? Itu sih Pak yang biasanya saya paparkan. Oke, ini aku kasih tips dulu ya. Saat kamu belajar pertanyaan interview, pertanyaan apapun deh, kamu belajar di luar sana, kamu harus menanyakan ini ke pertanyaan interview itu.
Kenapa pertanyaan interview itu ditanyakan? Apa hal-hal yang boleh disampaikan untuk menjawab pertanyaan itu? Nomor dua. Nomor tiga, apa yang tidak boleh disampaikan untuk menjawab pertanyaan itu? Nomor empat, gimana cara menyampaikannya? Nomor lima, ada nggak gaya penyampaian yang lain? Nomor enam, kalau aku salah ngomong, aku balikin obrolannya gimana? Itu enam hal yang harus selalu kamu bayangkan saat kamu belajar pertanyaan interview. Apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Coba bayangin, harus cari sumber-sumber dulu biar tahu. Apa maksud nanya 5 tahun ke depan? Apa yang boleh disampaikan? Apa yang nggak boleh? Gimana nyampeinnya? Gimana cara nyampein dengan cara yang lain? Kalau aku nggak sengaja salah jawab, balikinya gimana? Itu harus selalu di sini. Pada saat kita mau belajar interview gitu ya. Nah, saat ditanya, ini dari sudut pandangku ya. Saat ditanya apa rencana Anda 5 tahun ke depan, perusahaan ingin tahu bahwa kamu tuh datang ke sini niat atau cuma coba-coba, kebetulan aja dipanggil gitu. Kalau orang punya rencana, pasti kan dia bisa ngomong gini, 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 gini tertata gitu kan ya. Walaupun memang belum kejadian, orang mau jalan 5 tahun, diterima di sini aja belum tentu, ibaratnya gitu. Tapi dia udah punya persiapan. Orang yang ngalir aja sama punya persiapan tuh beda cara memperlakukan hal-hal di sekitarnya gitu. Jadi perusahaan ingin tahu kamu tuh fokus bener-bener nggak, kamu tuh niat nggak, bener-bener pengen nggak gitu. Nomor satu itu. Nomor dua, kamu join ke sini hanya untuk ya mengisi waktu luang, bukan mengisi waktu luang, apa ya, melakukan kegiatan rutinitas, atau kamu di sini tuh memang berpikir adanya pertumbuhan yang tadi kamu sebut. Baik itu pertumbuhan pengetahuan, pengalaman, dan kontribusi ke perusahaan. Jangan sampai bulan pertama kamu datang ke perusahaan ini, kontribusinya sama kayak kamu di tahun keempat udah bekerja di sini. Gitu. Perusahaan juga akan lihat ke situ. Oke. Jadi perusahaan pengen tahu tadi, ada nggak sih keinginan pertumbuhan dan perkembangan di sisi kamunya dulu aja. Gitu. Yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan kontribusi. Kayak gitu. Itu yang poin nomor dua. Yang poin nomor tiga adalah, apakah rencana karirmu itu akan selalu sejalan dengan rencana bisnisnya perusahaan. Paham nggak? Perusahaan nggak mungkin ngerekrut orang yang sejak awal ditanya pertanyaan ini udah kelihatan cepat lambat nih anak bakal resign. Apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Kamu ngelamar jadi seorang staf admin di perusahaan ini. Kamu bilang bahwa saya ingin nanti saya memiliki bisnis pribadi, di mana di sana saya bisa berjualan ini dari rumah. Saya menjadi seorang pengusaha. Bagus nggak? Bagus. Tapi kan perusahaan jadi mikir ini anak terus ngapain daftar jadi admin di sini sekarang? Ini cepat lambat resign nih. Karena dia tadi rencananya beda gitu. Nah perusahaan tuh pengen kalau bisa tuh pada saat kamu ngomong tertata kayak tadi itu beneran. Kamu bener-bener komit bakal di sini sampai perusahaan ini gede, kamu sampai pensiun gitu. Walaupun nanti jalannya ke depan kita nggak tahu, tapi kan sebenarnya di awal udah ada planning gitu. Bergerak tanpa rencana dengan beda, nggak ada rencana itu beda ya, kayak gitu kan. Nah perusahaan tuh pengen tahu itu, apakah kita itu merupakan bagian dari rencana karirmu ke depan atau hanya rumah singgah asik gitu. Apakah hanya tempat singgah sementara kayak begitu. Nah, itu silahkan tadi, maka kamu sampaikan. Jadi kalau tadi nanti kamu jawabnya cuma saya ingin memberikan kontribusi bagi perusahaan bla, 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 titik kayak gitu, gak bakal menarik jawaban begitu. Kamu bisa breakdown gitu. 5 tahun itu tidak harus kamu sampaikan secara 5 tahun. Sampaikan misalkan 3 bulan pertama, 1 tahun pertama, baru ke 5 tahun boleh. Atau yang tahun-tahunan, tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, atau tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima, terserah kamu gitu. Kamu sampaikan saja gitu. Misalkan kamu menyampaikannya apa? Kamu sampaikan aja misal saya ingin pada saat saya diterima bekerja di perusahaan ini dengan cepat, dengan segera saya dapat beradaptasi dengan lingkungan saya dan cara kerja. Saya akan cepat belajar dari rekan-rekan, dari atasan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif mengikuti kecepatan kerja yang ada. Saat saya mulai bekerja dari bulan ke bulan selama 1 tahun, saya akan berusaha memberikan kontribusi terbaik dan saya yakin pada saat sudah 1 tahun, saya akan memahami terkait dengan apa misalkan situasi bisnis bulanan selama 1 tahun tersebut.
Di tahun kedua, tahun ketiga, saya pasti akan hafal pola tahunan yang ada. Dari situ semua, saya yakin dari pengetahuan dan pengalaman saya sudah tumbuh. Di situ, saya ingin saya diberikan kepercayaan untuk menghandle tim atau proyek-proyek yang lebih besar. Saya ingin pada saat saya apa misalkan mau ke 5 tahun dulu boleh nggak? Boleh gitu. Jadi saya berharap pada saat 5 tahun ke depan saya ingin saya dapat benar-benar diberikan kontribusi, diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan dengan adanya promosi jabatan menjadi seorang asisten manajer maupun seorang manajer. Di mana di sana memang saya sudah memiliki kemampuan yang dibutuhkan karena saya sudah menghafal, sudah paham terkait operasional harian, saya sudah mulai paham terkait dengan bisnis, saya sudah pasti juga ada pelatihan-pelatihan diberikan oleh perusahaan dan saya juga mengembangkan diri saya sendiri. Di situ saya ingin diberikan kesempatan untuk memimpin suatu tim, di mana di tim tersebut saya dapat gitu, kita bekerja sama untuk memberikan apa kontribusi sebagai apa kamu jawabnya disesuaikan sama posisi yang kamu lamar ya, kayak gitu gitu. Kalau penjualan ya tadi, saya ingin memimpin sebuah tim sales di mana saya memiliki rekan-rekan supervisor dan sales di lapangan, di mana kita memiliki benar-benar bisa mengeksekusi tadi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan, menjaga profit dan profit growth gitu. Di situ saya juga akan terbuka untuk memberikan atau ngajarin gitu ya, memberikan pengajaran kepada teman-teman junior yang baru bergabung di perusahaan ini sebagaimana saya saat ini menjadi seorang atau 5 tahun sebelumnya pada saat saya menjadi seorang junior di perusahaan ini. Saya juga tidak akan apa segan atau saya juga tidak akan keberatan untuk berbagi pengetahuan saya kepada teman-teman junior yang ada di sini, baik itu rekan-rekan rekruter apa yang rekrut terbaru gitu ya, yang baru direkrut atau teman-teman magang kayak gitu. Jadi di situ kamu bener-bener bisa menceritakan itu aja gitu. Buat apa tadi gunanya? Biar kamu kelihatan bahwa oh ini anak rencana karirnya masih ada di sini. Oh ini anak terstruktur. Oh ini anak melibatkan kita loh di rencana karirnya kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kamu sampaikan gitu, Ji. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Jelas nggak untuk pembahasan nomor 3 ini? Ya, sudah Oke. jelas, Pak. Oke.